Suara Xian Tiandao menembus dunia, dan Xie Feiling segera gemetar di sekujur tubuhnya, hanya untuk merasakan bahwa ada gunung pria yang tak terhitung jumlahnya menekan pundaknya di dunia. Namun, angin kencang yang dipicu oleh Xian Daoyin menyebabkan pakaian Xie Feiling menari perlahan, memperlihatkan liontin giok yang tergantung di dadanya. Liontin giok berwarna hitam dan hijau, dengan kejahatan di depan dan yin di belakang, sebenarnya memancarkan semburan cahaya jahat dengan letusan suara bawaan Tao. Justru karena inilah Xie Feiling gemetar di sekujur tubuh, dan Dao Might dan Demon Might bergetar lagi, seolah-olah liontin giok ini cukup untuk menahan sebagian besar Dao Yin Might bawaan. Meskipun penindasan Tao Yin bawaan masih mempengaruhinya, itu meletus melalui kondensasi kekuatan antara langit dan bumi. Selama Xie Feiling adalah makhluk hidup dan anggota kultivator antara langit dan bumi, dia pasti akan terpengaruh. Tapi alam Xie Feiling lebih baik daripada Qin Yichen. Melihat senyum pertama lagi, yang terakhir tidak bisa menahan perasaan bahwa semua kaisar di alam surga kaisar memiliki dasar yang kuat. Dia memiliki artefak kekaisaran bihai dan iblis Xie Feiling. Yu Pei, masing-masing juga. Itu adalah harta karun yang sangat kuat. Feng Tianxing, apakah kamu mampu melakukan ini? Ini memalukan bagi dewa bawaan. Mata Qin Yichen membanting saat melihatnya. Cara senjata adalah kekuatan Xie Feiling. Dia tidak bisa mendapatkan kekuatan yang pertama, jadi dia segera berteriak, dan di belakang kepalanya, ada semburan guntur. Bersandar pada timbangan. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Cahaya guntur melonjak secara horizontal dan horizontal, bergema melalui naga yang menakjubkan, langsung berubah menjadi naga petir, membunuh Xie Feiling. Cahaya guntur yang tersembunyi di balik leher adalah skala terbalik Lei Ze yang diberikan Lei Qiu padanya. Pada saat ini, ketika ia berubah menjadi naga petir dan menyerang dan membunuhnya, itu telah memuntahkan guntur tak terbatas, yang menyebabkan dunia meledak dengan guntur, cerah dan menyilaukan. Reze. Namun, Xie Feiling menjadi semakin menghina di matanya. Ras manusia adalah binatang murahan, begitu juga naga sejati. Feng Tianxing, kamu bilang kamu lahir di dunia ini. Kenapa kamu suka berurusan dengan hewan murahan ini? Tanda seru. Pergi dengan. Hanya mendengar ledakan Xie Feiling, awan ajaib di telapak tangannya melonjak dan melonjak. Hanya dalam beberapa napas, ketika naga petir yang diubah oleh Lei Zenilin diserang dan dibunuh, awan ajaib berubah menjadi raksasa. Piton. Mengatakan bahwa itu adalah ular piton raksasa sepertinya memfitnah awan iblis ini, karena ular piton raksasa itu juga memiliki tanduk tajam di dahinya, dan awan iblis itu penuh dengan sifat yang menakjubkan dan jahat. Bahkan Qin Yichen tidak tahu apakah itu ilusi atau apa. Itu seperti dua naga yang marah saling bertarung. Pertarungan akan segera terjadi. Qin Yichen tidak dapat memikirkan banyak hal, dan menurutnya ide ini bahkan lebih tidak realistis, karena belum lagi klan Kaisar Ke dan klan Xiawang berseteru. Ketika klan naga sejatinya dihancurkan, klan Xiawang juga salah satunya. Ini juga alasan mengapa Qin Yichen ingin menentang Xie Feiling bahkan jika tidak ada keluhan dari klan Dike, dia tidak akan pernah menunjukkan kebaikan apapun kepada klan Xiawang. Melihat sekeliling, naga petir yang diubah oleh Lei Zenilin itu ganas dan mendominasi, dan cahaya petir bahkan lebih kuat dan yang meraung ke segala arah. Namun ular piton iblis yang ditransformasikan oleh awan iblis penuh dengan sifat jahat dan sangat ganas sepasang taring dan gigi tajam terus menggigit naga petir, menunjukkan keganasan. Tidak baik. Lei Zenilin ini telah bergabung dengan Qin Yichen, seperti sepotong kulitnya. Bagaimana mungkin saya tidak merasakannya pada saat ini? Lei Zenilin dicekik oleh awan iblis ini, dan sepertinya jatuh ke angin. Xie Feiling menjadi semakin merajalela. Feng Tianxing, sudah lama saya katakan, ras manusia adalah binatang murahan, begitu juga naga sungguhan. Mereka semua adalah belas kasihan untuk dimusnahkan, dan saya berani menggunakannya untuk membuat kapak. Aku khawatir hanya sampahmu yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Dan menurutku naga yang sebenarnya sangat menakjubkan. Suara sihir Xie Feiling sangat menjengkelkan, tetapi dia sangat terkejut sehingga Putri Wenxing sangat marah sehingga sulit untuk membantahnya. Nilin bawaan dari kayu, tapi Lei Qiu memberikannya, dan itu adalah Nilin. Itu tidak bisa mengalahkan Xie Feiling. Xie Feiling ini belum pernah bermain melawan kami sebelumnya, tapi dia hanya mendengar reputasinya, dan berpikir itu tidak lebih dari itu. Aku tidak mengharapkannya. Kakak ipar bisakah dia menahannya? Tanda seru. Kekuatan klan Kaisar Ke khawatir. Benar bahwa Xie Feiling ini tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki banyak harta karun. Itu sangat dihormati oleh klan Xiawang, dan tidak diragukan lagi adalah musuh yang sangat menakutkan. Seolah-olah Kaisar dari semua pihak bukan generasi umum. Kaisar dapat memprovokasi kemarahan Kaisar di Istana Surgawi dan juga dapat mundur. Klan Xiawang juga memiliki ciri tirani. Sekarang perjuangan Kaisar telah dimulai. Berbagai ras telah menunjukkan sisi tajam mereka. Dan kunjungan Xie Feiling ke Heze Zudi kali ini adalah suku Xiawang yang ingin menunjukkan kebrutalan mereka. Feng Tianxing, apalagi skala naga,
biarkan sisa-sisa Leize datang. Dewa tidak bisa dibunuh. Qin Yichen menyipitkan matanya sedikit, menatap Lei Qiu, yang sisik naganya terus-menerus terkoyak oleh ular piton iblis. Wajahnya juga menjadi serius. Xie Feiling memang cukup gila, dan memang sangat kuat. Kuncinya adalah bahwa Lei Qiu adalah naga sejati Leize, dan dia juga dewa naga bawaan. Tetapi lilin ini diberikan kepada Qin Yichen tidak lama setelah dia bangun. Dan sampai sekarang, Lei Qiu secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan dunia saat ini, dan mencoba mundur. Alam tempat retret itu juga, ranah kaisar. Dengan kata lain, Lei Qiu hanyalah Dzogchen alam Daohua saat itu. Tentu saja, alam Daohua tidak lemah, dan Qin Yichen percaya bahwa jika Lei Qiu benar-benar datang bersamanya, Xie Feiling tidak akan pernah berani menjadi sombong. Tetapi masalahnya adalah awan ajaib Xie Feiling secara alami diberikan kepadanya oleh pendukungnya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana membuatnya, bagaimana dukungan Xie Feiling ada? Qin Yichen memperkirakan bahwa dia bukanlah patriark dari klan Xiawang, atau kekuatan besar seperti leluhur kedua Kaisar Qe. Dengan kata lain, awan ajaib Xie Feiling pada dasarnya seperti timbangan tirani Lei Qiu. Qin Yichen melihat ini, tetapi tiba-tiba matanya kental. Memang benar bahwa alam itu tirani, tetapi dia tidak mengizinkannya. Beberapa orang meremehkan kekuatan magis klan naga sejatinya. Qin Yichen tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan dalam sekejap, sinar warna-warni memancar keluar. Itu adalah 5 elemen kekuatan. Sinar warna-warni cahaya berlama-lama di naga guntur yang ditransformasikan oleh sisik terbalik Lei Qiu. 5 elemen Dao Wei memberkati naga guntur ini, membuat tubuh naga guntur berlama-lama dengan cahaya, dan nafas naga api guntur yang meletus tiba-tiba naik dalam kekuatan tempur. Jalan 5 elemen, tanda seru. Sudut mulut Xie Feiling berkedut, tetapi yang membuat mulutnya semakin berkedut adalah Feng Tianxing menghunus pedangnya dengan marah sementara kekuatan tempur naga petir melonjak, dan bilah yang tak terhitung jumlahnya melintas ke langit berbintang. Bilah ruang dan waktu. Xie Feiling memamerkan giginya, murid ajaib itu tampak semakin kesal, dan ini adalah trik lain. Tapi bilah waktu dan ruang sangat mengerikan, bahkan jika itu ditampilkan di depannya, dia tidak bisa menghentikannya, dan bahkan membuatnya semakin takut ketika bilah waktu akan meletus setiap kali dia mengambilnya. Dan itu ada di mana-mana. Feng Tianxing. Tanda seru. Tanda seru. Dengan kemarahan Xie Feiling, ular piton iblis yang diubah oleh awan iblis menjadi lebih ganas. Tetapi Lei Zenilin diberkati oleh jalan 5 elemen. Jalan 5 elemen adalah sebuah jalan, dan bahkan jalan 5 elemen adalah sebuah jalan dalam segala hal. Kelima elemen keluar bersamaan, ditambah dengan kekuatan bergelombang dari guntur bawaan. Sejujurnya, bukan Qin Yichen yang khawatir naga guntur ini tidak akan mampu mengalahkan ular piton iblis yang ditransformasikan oleh awan iblis. Sebaliknya, Qin Yichen terkejut bahwa ular piton iblis ini bisa bertahan hingga sekarang.